Halo, Sobat Pencari Fakta, tak dapat kita pungkiri bahwa horor, sampai saat ini, masih menjadi salah satu magnet paling apik dalam dunia perfilman. Di negara tercinta kami, Indonesia, sudah sejak zaman dulu, film bergenre horor tersebut laris manis di pasaran. Bahkan, menurut seorang psikoanalisis, Sigmund Freud, kalau bicara tentang horor, adalah tentang hasrat terpendam di alam bawah sadar manusia. Baru-baru ini, film horor tengah merajai prestasi perfilman Indonesia. Satu film horor belum habis tayang, 1, 2, dan 3 film baru sudah mau dirilis. Teman-teman penasaran gak sih? Seperti apa fakta sejarah dari film horor Indonesia? Let's check this out. Pertama-tama, mari kita bahas tentang film horor pertama di Indonesia. Film dengan nuansa seram yang paling pertama dirilis di Indonesia, berjudul Do Ea Siloeman, OLR Poeti N Item, 1934. Kisah ini menjadi film kedua di Indonesia, setelah film pertama Indonesia, yakni Lo Eto Eng Kasaroeng, 1926. Sutradara pada film tersebut adalah Han Teng Chun. Ia tidak sendiri dalam memproduksi film ini, ia bersama salah satu tim sutradara, yakni Gino Motion Pictures. Film ini mengangkat suatu kisah tentang dua siluman yang memiliki kerinduan untuk menjadi manusia. Saat dimana industri film horor berkembang pesat di Indonesia, perkembangan film horor menunjukkan peningkatan yang begitu pesat setelah dirilisnya film berjudul Terang Boelan. Film ini diproduksi oleh Nederlandes Indie Film Syndicate dan film ini disutradarai oleh Albert Balling. Film tersebut sukses di pasaran saat itu. Mereka memakai pemain-pemain sandiwara untuk film tersebut. Saat-saat di mana film horor mendominasi pasar film horor Indonesia. Pada rentang tahun 1940 sampai pada tahun 1941, perusahaan Han Teng Chun, yakni Java Industrial Film, berhasil memproduksi 15 film. Salah satunya berjudul Tengkorak Hidoep yang dirilis pada tahun 1994. Salah satu karya dari Choi Ho. Film ini sangat laku di pasaran. Selain karena efek petir dan tengkorak bergerak, kisah dari film ini juga cukup menarik di mata penonton, yakni tentang perjalanan seorang pendekar menuju salah satu pulau yang terkenal cukup angker. Perjalanan produksi film horor Indonesia juga sempat kehilangan pesona. Dari peningkatan sebelumnya, film horor Indonesia sempat meredup dan kemudian bersinar kembali pada tahun 1971. Ditandai oleh rilisnya film dengan judul Lisa, karya M. Syarifuddin, dan film kedua dengan judul Beranak Dalam Kubur, karya Awaludin dan Ali Shahab. Dari film Beranak Dalam Kubur, legenda perfilman horor Indonesia yang pastinya tak asing terdengar di telinga teman-teman sekalian, dengan nama Suzana, yang memulai debutnya pada saat itu. Industri film horor Indonesia kembali meningkat dalam keuntungan yang cukup besar. Keuntungan besar-besaran berhasil diraih oleh film Beranak Dalam Kubur, yang menghasilkan 72 juta rupiah selama penayangan filmnya. 72 juta adalah jumlah yang sangat besar pada saat itu. Setelah itu, tak tanggung-tanggung, ada 22 judul film horor bermunculan pada tahun 1972 sampai pada tahun 1980. Pada tahun 1981 sampai tahun 1991, setidaknya terdapat 84 judul film horor yang ada. 16 di antaranya dibintangi Suzana,
Wow, cukup keren bukan? Aroma seksual mulai tercium pada industri film horor Indonesia. Pada era 1970 sampai 1990-an, film horor identik dengan seks, kekerasan, dan komedi. Berbagai adegan panas berani dilakoni oleh Suzanna, ditambah lagi dengan seorang bang bokir yang menjadi tambahan bumbu lucu di dalamnya. Salah satunya, yang tidak asing di telinga teman-teman sekalian, adalah film-film seperti Sundel Bolong yang dirilis pada tahun 1981, Nyi Blorong tahun 1982, Malam Jumat Kliwon pada tahun 1986, Ratu Buaya Putih tahun 1988, dan Wanita Harimau tahun 1989 yang saat itu sangat sukses di pasaran. Film horor pada era milenium. Setelah memasuki tahun 2000-an, acara-acara horor pun bermunculan di televisi dan cukup booming pada saat itu, seperti Pemburu Hantu, Uka-Uka, dan dunia lain. Saat pertelevisian mulai menguasai dunia horor, seorang Joseph Purnomo dan Rizal Mantovani mengambil sudut yang berbeda. Mereka berdua justru memproduksi film horor dengan judul Jelangkung yang dirilis pada tahun 2001. Film ini berhasil mendatangkan 1,5 juta penonton di seluruh Indonesia. Film horor ini berhasil menyaingi kesuksesan Petualangan Sherina pada tahun 2000 yang merupakan salah satu karya dari Riri Riza. Aktris porno mewarnai film horor Indonesia. Bumbu seks dan komedi pun semakin menggila dalam produksi industri film horor Indonesia. Artis film porno luar negeri pun ikut diajak juga sebagai pemeran film-film horor Indonesia. Seperti Rin Sakuragi di film Suster Keramas pada tahun 2009, salah satu aktris panas, Maria Ozawa, yang ikut berperan dalam film Hantu Tanah Kusir pada tahun 2010, Sora Aoi dalam Suster Keramas Part 2 pada tahun 2011, Tera Patrick pada film Rintihan Kuntilanak Perawan tahun 2010, dan seorang aktris cantik, Sasha Grey, yang ikut berperan dalam film Pocong Mandi Goyang Pinggul pada tahun 2011. Sekian video yang membahas tentang perkembangan dan sejarah film horor Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik mengenai fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman sekalian, karena komentar teman-teman merupakan motivasi dan dorongan untuk pertumbuhan informasi pada channel saya yang membahas seputar fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Terima kasih.